Selama bertahun-tahun, berulang kali orang mengatakan bahwa Korea Utara akan segera runtuh. Ada alasan mengapa banyak orang mempercayainya. Pada tahun 1994, Kim Il-sung, pendiri dan pemimpin pertama Korea Utara, meninggal dunia. Yang menggantikannya adalah putranya Kim Jong-il. Namun, situasi negara saat itu sangat sulit. Uni Soviet yang telah lama menjadi pendukung penting Korea Utara sudah runtuh. Ekonomi melemah. Terjadi juga kekurangan pangan yang parah dan kelaparan pada tahun 1990-an. Karena hal ini, bahkan para analis intelijen di Amerika Serikat mempelajari seberapa lama lagi pemerintah Korea Utara bisa bertahan berkuasa. Ada penilaian pada akhir 1990-an yang mengatakan bahwa sistemnya mungkin runtuh jika masalah ekonomi dan politiknya terus memburuk. Namun, Korea Utara memiliki satu masalah besar lagi yang tidak berkaitan dengan makanan atau uang, dan itu adalah Korea Selatan. Untuk memahami alasannya, kita harus kembali dulu ke bagaimana dua Korea terbentuk. Selama waktu yang sangat lama, hanya ada satu Korea. Mereka memiliki satu semenanjung, dan sebagian besar sejarah mereka juga sama. Selain itu, mereka juga memiliki satu bahasa utama. Namun pada tahun 1910, Jepang menjajah Korea. Korea tetap berada di bawah Jepang hingga Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945. Setelah Jepang kalah, semenanjung Korea terbagi. Uni Soviet masuk ke utara, sementara Amerika Serikat berada di selatan. Awalnya tidak ada rencana untuk membuat dua negara permanen, namun Perang Dingin segera dimulai. Amerika Serikat dan Uni Soviet saling bermusuhan, sehingga mereka mendukung pemerintahan yang berbeda di dua bagian Korea. Pada tahun 1948, terbentuklah dua negara yang terpisah. Di utara terbentuk Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara di bawah Kim Il-sung. Di selatan terbentuk Republik Korea atau Korea Selatan. Namun kedua pemerintahan sama-sama percaya bahwa semenanjung Korea harus menjadi satu Korea lagi. Tapi keduanya ingin pemerintahannya sendiri yang memimpin seluruh Korea. Pada tahun 1950, Korea Utara mencoba merebut Korea Selatan dengan kekuatan militer. Disinilah dimulai Perang Korea. 3 tahun terjadi pertempuran sengit. Amerika Serikat dan pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya mendukung Korea Selatan. Sementara itu Tiongkok mendukung Korea Utara. Uni Soviet juga membantu Korea Utara. Pada tahun 1953, pertempuran besar berhenti setelah adanya gencatan senjata. Gencatan senjata adalah kesepakatan untuk menghentikan tembak-menembak, namun ini bukan perjanjian damai permanen. Jadi sampai sekarang, secara teknis, Perang Korea belum berakhir dengan perjanjian damai permanen. Dan setelah perang, peninsula tetap terpecah. Korea Utara di utara, Korea Selatan di selatan. Dalam beberapa dekade berikutnya, kedua pihak masih membicarakan kemungkinan reunifikasi, penyatuan kembali Korea Utara dan Selatan sebagai satu Korea. Hal ini sangat penting, terutama bagi Korea Utara. Dalam konstitusi lamanya, jelas tercantum tujuan untuk menyatukan kembali Korea. Namun seiring berjalannya waktu, muncul masalah besar. Kedua Korea menjadi semakin berbeda. Korea Selatan perlahan-lahan menjadi lebih makmur. Perusahaan-perusahaannya berkembang, infrastruktur pun semakin baik. Negara ini menjadi salah satu ekonomi terbesar di Asia. Korea Selatan juga menjadi negara demokrasi. Sementara itu, Korea Utara tetap miskin dan sistemnya sangat ketat. Pemerintah mengontrol sebagian besar kehidupan masyarakat. Bahkan, media dan informasi yang masuk ke negara juga dikendalikan. Semakin besar jarak antara kedua negara, semakin sulit untuk menjawab satu pertanyaan. Jika Korea Utara dan Korea Selatan bersatu kembali, sistem mana di antara keduanya yang kemungkinan besar akan bertahan? Korea Selatan sudah sangat unggul dalam hal ekonomi dan populasi. Oleh karena itu, bagi kepemimpinan Korea Utara, reunifikasi membawa risiko besar. Jika penyatuan terjadi di bawah sistem Korea Selatan, maka pemerintahan Korea Utara saat ini akan hilang. Artinya, tujuan lama Korea Utara untuk reunifikasi justru bisa menjadi ancaman bagi kelangsungan hidupnya sendiri. Namun meskipun situasinya sulit, Korea Utara tidak runtuh. Kim Jong-il meninggal pada tahun 2011. Yang menggantikan adalah putranya, Kim Jong-un. Kim Jong-un masih muda dan memiliki sedikit pengalaman sebagai pemimpin ketika ia mendapatkan posisi tertinggi. Maka kembali muncul pertanyaan, apakah ia mampu mempertahankan pemerintahannya? Namun ia tetap berkuasa. Di bawah kepemimpinannya, program senjata nuklir dan rudal Korea Utara juga berkembang. Setelah itu datang tantangan besar baru pada tahun 2020. Ketika COVID-19 menyebar,
Korea Utara hampir sepenuhnya menutup diri dari dunia luar. Mereka mengawasi perbatasan dengan sangat ketat dan sebagian besar perdagangan, terutama perdagangan makanan, anjlok. Sulit lagi untuk memasukkan makanan dan produk lainnya. Namun, sekali lagi, pemerintah tidak runtuh. Dan saat Korea Utara melewati setiap krisis, Kim Jong-un mulai mengubah gagasan dasar tentang mengapa Korea Utara harus tetap ada. Perubahan terbesar mulai menjadi jelas pada tahun 2024. Kim Jong-un mengatakan bahwa Korea Selatan tidak lagi harus dipandang sebagai saudara dari satu bangsa yang suatu hari akan dipersatukan kembali. Sebaliknya, ia menyebut hubungan kedua pihak sebagai hubungan antara dua negara yang terpisah dan saling bermusuhan. Korea Utara juga mulai menghapus beberapa organisasi pemerintah dan simbol yang terkait dengan reunifikasi. Dan pada tahun 2026, perubahan itu menjadi lebih jelas. Dalam konstitusi yang direvisi yang keluar pada Mei 2026, bagian-bagian lama yang menyatakan reunifikasi sebagai tujuan Korea Utara dihapus. Mereka juga menambahkan deskripsi baru tentang wilayah negara. Disebutkan bahwa di sebelah utara Korea Utara terdapat Tiongkok dan Rusia, sementara di sebelah selatan terdapat Republik Korea, nama resmi Korea Selatan. Artinya sederhana, dalam posisi resmi baru Korea Utara, mereka tidak lagi menggambarkan Korea Selatan sebagai bagian dari satu negara yang harus disatukan. Mereka sekarang menganggap Korea Selatan sebagai negara terpisah di sisi lain perbatasan. Ini adalah perubahan yang sangat besar. Selama beberapa dekade, reunifikasi adalah salah satu tujuan terpenting yang selalu disebutkan oleh Korea Utara. Sekarang tujuan itu sudah dihapus dari konstitusi mereka. Di sini kita bisa melihat apa yang dilakukan Kim Jong-un untuk menghadapi masalah ini. Dia tahu bahwa Korea Selatan sekarang lebih kuat dan lebih kaya. Jadi, daripada memaksakan siapa yang harus memimpin Korea yang bersatu, dia memilih untuk menganggap Korea Utara dan Korea Selatan sebagai dua negara yang terpisah. Namun, perubahan konstitusi ini hanyalah akhir dari cerita yang lebih panjang. Untuk memahami bagaimana Korea Utara bisa bertahan dari berbagai masalah yang diperkirakan akan menjatuhkannya, kita perlu melihat apa saja yang sebenarnya dilakukan Kim Jong-un di dalam negeri dan bagaimana posisi Korea Utara berubah di luar negeri. Untuk tetap berkuasa, Korea Utara tidak hanya harus mengatasi satu masalah saja. Ada 4 ancaman besar yang bisa menjatuhkan pemerintahannya. Yang pertama adalah kemungkinan perang melawan Amerika Serikat. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, hilangnya pendukung terkuat yang dulu mendukung Korea Utara. Itu menjadi masalah besar bagi Pyongyang. Sudah lama ada ketegangan antara Korea Utara dengan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Pada tahun 1968, Korea Utara menangkap USS Pueblo, sebuah kapal intelijen Amerika. 1 anggota kru tewas dan lebih dari 80 orang Amerika disandra selama hampir 11 bulan. Pada tahun 1969, Korea Utara menembak jatuh sebuah pesawat pengintai Angkatan Laut Amerika Serikat. Semua 31 orang di dalamnya tewas. Ada juga banyak serangan militer dan bentrokan di Korea Selatan, dan pada tahun 1970-an dan 1980-an. Korea Utara juga menculik beberapa warga negara Jepang. Akhirnya, Korea Utara sendiri mengakui bahwa beberapa penculikan memang terjadi. Jadi, ketika Uni Soviet runtuh, situasinya menjadi lebih berbahaya bagi Korea Utara. Negara besar yang dulu bisa mendukung mereka jika terjadi perang besar, sudah tidak ada lagi. Pada saat yang sama, Korea Utara juga mulai mengembangkan program senjata nuklir. Karena itu, ada ketakutan bahwa suatu hari nanti, ketegangan dengan Amerika Serikat bisa berujung pada perang langsung. Dan jika itu terjadi, militer Amerika memiliki keunggulan yang sangat besar. Bahaya kembali menjadi serius pada tahun 2017. Korea Utara saat itu dengan cepat menguji senjata nuklir dan rudal jarak jauh. Kedua belah pihak juga saling mengancam. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan mengatakan sedang mempelajari berbagai opsi militer. Jadi bagi pemerintah Korea Utara, masalah pertama sudah jelas. Bagaimana mereka bisa mencegah negara yang lebih kuat seperti Amerika Serikat mencoba menggulingkan pemerintahan mereka? Tapi bukan hanya perang yang menjadi masalah. Ancaman kedua adalah keterasingan Korea Utara dari sebagian besar dunia. Sejak tahun 2006, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara. Karena program nuklir dan misionya, sanksi adalah hukuman yang membatasi bisnis dan perdagangan suatu negara. Seiring Korea Utara terus melakukan uji coba nuklir dan misil, sanksi pun semakin diperketat. Penjualan beberapa produk Korea Utara dibatasi. Masuknya beberapa bahan bakar, mesin, dan barang-barang lain yang bisa membantu program militernya juga dibatasi. Ini adalah masalah besar karena tidak ada negara yang bisa hidup sendiri dengan mudah. Negara membutuhkan makanan, bahan bakar, mesin, bahan mentah, dan produk lain dari luar negeri.
Dan karena perdagangan Korea Utara dengan banyak negara dibatasi, mereka semakin bergantung pada tetangga terbesarnya, Tiongkok. Tiongkok adalah mitra dagang terpenting bagi Korea Utara. Sebagian besar produk yang masuk ke Korea Utara berasal dari Tiongkok. Hal ini membantu agar ekonominya tetap berjalan. Namun, ada masalah sebagai gantinya. Jika kamu terlalu bergantung pada satu negara, kamu akan menjadi lemah ketika negara itu mengubah keputusannya. Jika Tiongkok tiba-tiba memperketat pasokan bahan bakar, makanan, dan perdagangan yang masuk ke Korea Utara, itu akan menjadi masalah besar bagi Pyongyang. Jadi, Korea Utara membutuhkan Tiongkok. Tapi mereka juga tidak ingin terlalu bergantung pada Tiongkok. Dan itulah masalah besar kedua. Bagaimana Korea Utara bisa bertahan dari sanksi internasional tanpa sepenuhnya bergantung pada Beijing. Setelah itu, ada ancaman ketiga, yaitu ekonominya yang lemah. Salah satu gambar paling terkenal dari semenanjung Korea adalah yang diambil dari luar angkasa pada malam hari. Korea Selatan sangat terang, tapi sebagian besar wilayah Korea Utara hampir gelap gulita. Alasannya sederhana, listrik lebih sedikit dan infrastrukturnya lebih lemah di Korea Utara. Tapi masalah ekonominya lebih dalam dari itu. Pada tahun 1990-an, Korea Utara mengalami kelaparan yang parah. Banyak faktor yang terjadi secara bersamaan. Bantuan besar dari Uni Soviet hilang, ekonominya melemah, terjadi masalah dalam pertanian dan distribusi makanan. Negara itu juga terkena bencana alam. Jumlah pasti orang yang meninggal tidak diketahui karena sulit mendapatkan data yang dapat dipercaya dari Korea Utara. Namun jelas bahwa ratusan ribu orang mungkin meninggal karena kelaparan dan penyakit yang terkait dengannya. Dan meskipun bagian terburuk dari kelaparan telah berakhir, masalah pangan tidak pernah hilang. Banyak warga Korea Utara masih mengalami kekurangan makanan pada tahun-tahun berikutnya. Masalah ini semakin parah ketika Korea Utara menutup perbatasannya saat pandemi. Perdagangan anjlok, makanan semakin sulit masuk, pupuk, dan kebutuhan lain bagi perekonomian. Bahkan Kim Jong-un kadang-kadang berbicara tentang kesulitan yang dialami rakyatnya. Dan dia mengakui bahwa dia belum memenuhi semua harapan yang dibebankan kepadanya. Itu penting karena jarang sekali seorang pemimpin Korea Utara berbicara seperti itu. Pemerintah tahu bahwa kemiskinan yang parah itu berbahaya. Ketika sebuah pemerintah tidak mampu memberi makan rakyatnya dan ekonomi terus menurun, kepercayaan masyarakat bisa melemah, bahkan di kalangan orang-orang di dalam pemerintahan. Dan disinilah ancaman keempat muncul. Kemungkinan masalah di dalam kepemimpinan itu sendiri. Saat Kim Jong-il meninggal pada tahun 2011, anaknya Kim Jong-un masih berusia 20-an. Akhir, dia masih muda. Pengalamannya dalam memimpin masih sedikit. Dia dikelilingi oleh perwira militer dan pejabat senior yang sudah lebih lama berada di pemerintahan dibandingkan dirinya. Jadi pada awalnya, tidak jelas seberapa kuat kendali Kim Jong-un sebenarnya. Ada kemungkinan terjadi perselisihan di dalam kepemimpinan. Ada kemungkinan kudeta. Ada juga kemungkinan terjadinya pemberontakan jika kehidupan orang-orang biasa semakin memburuk. Namun dalam tahun-tahun berikutnya, Kim Jong-un perlahan-lahan menunjukkan siapa sebenarnya yang berkuasa. Dia mengganti atau memecat banyak pejabat tinggi. Beberapa orang yang dianggapnya sebagai ancaman terhadap kepemimpinannya dibunuh, termasuk diantaranya pamannya Jang Song-taek, seorang pejabat yang sangat berpengaruh yang dibunuh pada tahun 2013 setelah pemerintah Korea Utara menuduhnya melakukan kejahatan berat terhadap negara. Pada tahun 2017, saudara tiri Kim Jong-un, Kim Jong-nam, juga meninggal dunia setelah diserang di Malaysia dengan menggunakan agen saraf VX. Amerika Serikat dan Korea Selatan mengatakan bahwa Korea Utara berada di balik pembunuhan tersebut. Tuduhan ini dibantah oleh Pyongyang. Seiring berjalannya waktu, menjadi jelas bahwa Kim Jong-un sendiri yang memegang kendali. Namun masalah utama masih tetap ada. Ia harus melindungi pemerintah dari Amerika Serikat. Ia harus bertahan hidup meskipun ada sanksi yang berat. Ia harus menjaga agar ekonomi yang lemah tetap berjalan. Dan ia harus memastikan bahwa tidak ada yang cukup kuat di dalam Korea Utara untuk menyingkirkannya dari kekuasaan. Di banyak negara, bahkan salah satu dari masalah-masalah ini saja bisa menjadi krisis besar. Di Korea Utara, semua masalah itu terjadi bersamaan selama bertahun-tahun. Namun pemerintahnya tidak runtuh. Sebaliknya, Korea Utara perlahan-lahan mencari cara untuk menghadapi masing-masing masalah itu. Dan masalah pertama yang coba dipecahkan adalah yang paling berbahaya dari semuanya. Bagaimana cara mencegah Amerika Serikat menyerang? Pada awalnya, Korea Utara mencoba melakukan ini dengan berdamai dengan Washington. Korea Utara berusaha mengurangi ketegangan dengan Amerika Serikat melalui perjanjian. Pada awal 1990-an, ada langkah-langkah yang diambil.
Korea Utara dan Korea Selatan berusaha mencegah pembuatan senjata nuklir di semenanjung Korea. Pada tahun 1992, kedua Korea sepakat untuk tidak membuat atau menyimpan senjata nuklir. Setelah itu, ada juga pembicaraan langsung antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Pada tahun 1994, mereka membuat sebuah kesepakatan yang disebut Agreed Framework. Rencananya sederhana, Korea Utara akan menghentikan beberapa bagian dari program nuklirnya. Sebagai gantinya, mereka akan dibantu untuk mendapatkan energi dan reaktor nuklir baru yang hanya digunakan untuk pembangkit listrik. Pada awalnya ada kemajuan, namun seiring berjalannya waktu, terjadi masalah dalam pelaksanaan kesepakatan. Kedua belah pihak sama-sama kehilangan kepercayaan. Ada proyek-proyek yang dijanjikan namun tertunda. Sementara itu, terus muncul keraguan tentang aktivitas nuklir Korea Utara. Pada awal tahun 2000-an, kesepakatan itu benar-benar runtuh. Disinilah strategi Pyongyang berubah. Alih-alih hanya mengandalkan kesepakatan untuk menghindari perang, Korea Utara membuat senjata yang bisa langsung mencegah musuh menyerang, senjata nuklir. Pada tahun 2006, Korea Utara melakukan uji coba nuklir pertamanya. Setelah itu, dilakukan lagi beberapa uji coba lainnya. Bersamaan dengan itu, negara tersebut juga membuat misil yang lebih kuat dan dapat menjangkau jarak yang lebih jauh. Itu penting karena senjata nuklir tidak ada gunanya sebagai ancaman bagi Amerika Serikat jika tidak ada cara untuk mencapai target yang jauh. Karena itu, Korea Utara membuat ICBM. ICBM adalah misil jarak sangat jauh yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke benua lain. Pada tahun 2017, Korea Utara menguji misil-misil yang menunjukkan bahwa mereka bisa mencapai sebagian besar wilayah Amerika Serikat. Tiba-tiba, ancaman bagi Washington pun berubah. Dulu, seorang presiden Amerika Serikat mungkin berpikir bahwa mereka bisa menyerang Korea Utara dan menggulingkan pemerintahannya. Tapi ketika ada kemungkinan Korea Utara bisa membalas dengan senjata nuklir, harga yang harus dibayar untuk perang akan menjadi sangat tinggi. Ini tidak berarti bahwa Korea Utara pasti bisa menghancurkan sebuah kota Amerika jika terjadi perang nuklir. Masih banyak pertanyaan tentang keandalannya, akurasi dan kemampuan rudal-rudal ini untuk bertahan dari serangan pertama. Namun, kemungkinan pembalasan nuklir sudah cukup untuk membuat setiap serangan besar Amerika Serikat menjadi sangat berbahaya. Inilah yang disebut sebagai penangkalan nuklir. Idenya sederhana, jika kamu menyerangku, aku juga bisa membalasmu. Dan bagi Korea Utara, ini adalah perlindungan yang sangat besar. Ini tidak membuat perang menjadi mustahil. Namun, ini membuat upaya langsung Amerika Serikat untuk menggulingkan pemerintah Korea Utara menjadi sangat mahal dan sangat berbahaya. Setelah itu, ada satu lagi hal yang terjadi yang dulunya sulit untuk dibayangkan. Pada tahun 2018, Kim Jong-un secara pribadi bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Singapura. Ini adalah pertama kalinya seorang Presiden Amerika yang sedang menjabat bertemu dengan pemimpin Korea Utara. Pertemuan-pertemuan lain pun menyusul. Ini tidak menyelesaikan masalah nuklir. Korea Utara juga tidak menyerahkan senjata nuklirnya. Namun bagi Kim Jong-un ada satu hasil yang jelas. Presiden dari negara terkuat di dunia kini berbicara langsung dengannya. Dan itu membantu mengatasi satu masalah lain, Korea Utara, yaitu Tiongkok. Korea Utara sudah lama membutuhkan Tiongkok untuk perdagangan, bahan bakar, dan produk lainnya. Namun Pyongyang tidak ingin hanya bergantung pada Tiongkok saja. Karena itu, memiliki hubungan langsung dengan Amerika Serikat adalah hal yang sangat penting. Namun perubahan yang lebih besar terjadi setelah Rusia menyerang Ukraina pada Perang 2022. Semakin lama perang berlangsung, Rusia semakin membutuhkan banyak peluru artileri, rudal, dan perlengkapan militer lainnya. Dan Korea Utara memiliki banyak senjata seperti ini. Disinilah sebuah negara yang telah lama dihindari oleh sebagian besar dunia menjadi sangat berguna bagi Rusia. Kerjasama militer antara Moskow dan Pyongyang semakin meluas. Korea Utara mengirimkan jutaan peluru artileri dan rudal balistik ke Rusia. Korea Utara juga mengirimkan ribuan tentara untuk membantu pasukan Rusia pada tahun 2026. Kerjasama militer kedua negara semakin dalam. Sebagai gantinya, Rusia menjadi lebih dekat dengan Korea Utara. Pada tahun 2020, Presiden Rusia Vladimir Putin pergi ke Pyongyang. Rusia dan Korea Utara menandatangani perjanjian kemitraan strategis baru yang berisi komitmen pertahanan bersama. Ini adalah perubahan besar bagi Kim Jong-un. Sekarang bukan hanya Tiongkok yang menjadi negara besar yang bisa ia dekati, tetapi juga ada Rusia. Dan karena Moskow membutuhkan pasokan militer dari Korea Utara, sekarang Pyongyang memiliki sesuatu yang ingin dibeli oleh salah satu kekuatan besar dunia. Hal ini juga membantu perekonomian Korea Utara. Perdagangan dengan Rusia meningkat.
Korea Utara mendapat akses baru ke uang, bahan bakar, makanan, dan kebutuhan lain negara itu. Bersamaan dengan itu, perdagangan dengan Tiongkok tetap penting. Ini tidak berarti seluruh Korea Utara tiba-tiba menjadi kaya. Sulit mendapatkan data ekonomi yang akurat karena negara tersebut sangat tertutup. Banyak warga Korea Utara yang tetap miskin dan masalah ketahanan pangan masih menjadi persoalan. Namun, posisi pemerintah sekarang lebih baik dibandingkan saat negara hampir sepenuhnya terisolasi selama pandemi. Dan perubahan terlihat di Pyongyang, ibu kota Korea Utara. Pembangunan apartemen baru, jalan-jalan, dan gedung-gedung publik terus berlanjut. Ada lebih banyak smartphone dan barang konsumsi dibandingkan beberapa dekade sebelumnya. Namun penting untuk diingat bahwa hal ini tidak mencerminkan kehidupan semua warga Korea Utara. Pemerintah lebih memprioritaskan Pyongyang karena disinilah sebagian besar elit politik dan militer tinggal. Dan itu sangat penting bagi Kim Jong-un. Jika kehidupan orang-orang yang paling dekat dengan kekuasaan, baik mereka punya lebih banyak alasan untuk mendukung pemerintah yang sedang berkuasa. Bersamaan dengan itu, Kim Jong-un juga semakin memperketat kontrol atas informasi. Hukuman berat diberikan bagi yang menonton atau menyebarkan film asing, acara TV, dan media lain yang tidak dikendalikan oleh pemerintah. Ini penting karena pemerintah Korea Utara tidak ingin rakyatnya dengan mudah melihat seberapa besar perbedaan kehidupan mereka dengan Korea Selatan. Dan disinilah kita kembali pada masalah paling mendasar yang kita bicarakan tadi. Reunifikasi. Selama beberapa dekade, Korea Utara telah mengatakan bahwa suatu hari nanti, Korea Utara dan Selatan harus menjadi satu negara lagi. Tapi seiring Korea Selatan semakin kaya dan kuat, hal ini justru menjadi masalah bagi Pyongyang. Jika kedua Korea disatukan, populasi Korea Selatan jauh lebih besar. Ekonominya juga jauh lebih besar. Dan koneksi internasionalnya lebih kuat. Jadi sangat sulit untuk menjelaskan mengapa sistem Korea Utara yang seharusnya memimpin Korea bersatu. Apa yang dilakukan Kim Jong-un itu sederhana, tapi merupakan perubahan besar. Dia menghapus tujuan lama. Pada tahun 2024, dia mengatakan bahwa Korea Selatan harus dianggap sebagai negara yang terpisah dan bermusuhan. Beberapa organisasi Korea Utara yang dibentuk untuk reunifikasi juga dibubarkan. Dan konstitusi diubah untuk menjauhkan Korea Utara dari gagasan lama bahwa Korea Utara dan Selatan adalah satu negara. Singkatnya, Korea Utara tidak lagi perlu membuktikan bahwa merekalah yang seharusnya memimpin seluruh semenanjung Korea. Pesan barunya adalah Korea Utara adalah negaranya sendiri. Korea Selatan adalah negara lain. Itu adalah hal besar bagi kelangsungan pemerintahan Kim Jong-un. Karena jika kedua Korea benar-benar terpisah secara permanen, Pyongyang tidak perlu lagi menjawab mengapa mereka tidak berhasil menyatukan semenanjung di bawah sistem mereka sendiri. Sekarang mereka sudah membangun alasan lain untuk tetap bertahan. Mereka punya pemerintah sendiri, militer sendiri, senjata nuklir, dan hubungan dengan Tiongkok serta Rusia. Dan meskipun ada sanksi, mereka tetap menemukan cara agar ekonominya tetap hidup. Jadi Korea Utara sekarang sangat berbeda dengan negara yang dulu diperkirakan akan runtuh pada tahun 1990-an. Tapi itu tidak berarti mereka sudah terbebas dari semua masalah. Hidup masih sangat sulit bagi banyak warga Korea Utara. Ekonominya masih lemah dibandingkan dengan Korea Selatan. Negara ini masih sangat bergantung pada Tiongkok dan Rusia. Dan sebagian besar uang serta sumber daya negara digunakan untuk militer dan program nuklir. Ada satu masalah lagi. Sistem Korea Utara berpusat pada satu keluarga penguasa. Dari Kim Il-sung, kekuasaan berpindah ke Kim Jong-il. Setelah itu ke Kim Jong-un. Sudah 3 generasi dari satu keluarga yang memimpin negara ini. Dan seperti pemerintahan otoriter lainnya, selalu menjadi pertanyaan besar. Apa yang akan terjadi ketika pergantian kepemimpinan berikutnya terjadi? Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa jatuhnya Korea Utara itu mustahil. Tidak ada pemerintahan yang dijamin akan bertahan selamanya. Tapi satu hal yang jelas, sudah berkali-kali diperkirakan bahwa pemerintahan Korea Utara akan berakhir. Uni Soviet sudah runtuh. Korea Utara pernah mengalami kelaparan parah. Negara ini juga menghadapi sanksi berat. Negara ini hampir menutup diri saat pandemi. Pernah terjadi ketegangan dengan Amerika Serikat dan sudah beberapa kali berganti pemimpin. Namun sistem politik yang sama tetap bertahan. Dan ini bukan terjadi karena masalah Korea Utara sudah hilang. Ini terjadi karena kepemimpinan mereka terus-menerus mengubah cara mereka untuk bertahan hidup. Mereka menggunakan senjata nuklir untuk membuat serangan terhadap mereka menjadi lebih berbahaya. Mereka juga memanfaatkan persaingan antara negara-negara besar agar tidak hanya bergantung pada Tiongkok. Mereka menggunakan industri militer mereka untuk menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan Rusia. Dan ketika impian reunifikasi yang dulu menjadi masalah, mereka benar-benar mengubah tujuan resmi mereka sendiri.
Jadi, pertanyaan terpenting sekarang bukan lagi mengapa Korea Utara belum runtuh. Lebih penting untuk bertanya, seperti apa Korea Utara yang sedang terbentuk setelah semua perubahan ini? Karena negara yang dulunya dianggap lemah dan hampir hilang, sekarang memiliki senjata nuklir, hubungan yang semakin dalam dengan Rusia, koneksi penting dengan Tiongkok, dan sebuah pemerintahan yang tidak lagi mengatakan bahwa pembagian semenanjung Korea hanya sementara. Saat ini Korea Utara tidak lagi bersiap untuk menjadi bagian dari Korea Bersatu. Mereka bersiap untuk tetap menjadi Korea Utara.